Jadi langsung dihabisin. Oke. Dan saya dengar juga beberapa kejadian lain yang ketangkep ya nggak ada yang selamat. Ini orang ilmu hitam nih, kalau nggak kita sikat sekarang, entar lagi kita pegangin nih, kita masukin ruangan, kita kunci, tahu-tahu hilang. Atau orang yang justru punya ilmu, gitu loh. Yang ilmu itu ya bukan ilmu normal gitu, Mas. Jadi isunya ninja nih sakti. Gitu. Macam-macam, yang intinya ada yang dicekek, ada yang dibacok. Gitu. Itu saya dari perkembangan dari bawah. Belum sampai waktu. Oh, jadi di sini ada. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Kali ini kita masuk di segmen Menolak Lupa. Segmen dimana kita membahas kejadian-kejadian apa aja yang pernah terjadi di bangsa kita. Jadi kita sebagai generasi muda nggak akan pernah lupa bahwa pernah ada kejadian-kejadian ini yang sampai hari ini mungkin nggak banyak dari kalian yang tahu. Untuk itu, salah satu yang mau gue angkat saat ini adalah pasca transisi Presiden Soeharto tahun 98, itu ada sebuah kejadian yang lumayan mengerikan. Itu di wilayah seputaran Jawa Timur. Itu Bondowoso dan sekitarnya dikenal dengan peristiwa pembantaian Dukun Santet. Yang ternyata nggak sebatas itu. Pada akhirnya peristiwa ini melebar menjadi para ulama. Dan ini ngeri banget bro. Dan alhamdulillah hari ini gue berhasil mendatangkan narasumber yang memang tumbuh besar di daerah Jawa Timur, jadi beliau mengetahui betul apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan kisah ini diceritakan menurut perspektif beliau sebagai seorang warga di daerah Bondowoso. Langsung aja gue perkenalkan dengan narasumber yang sudah hadir, yaitu dengan Bang Kamal. Apa kabar Bang? Sehat, ketemu lagi. Ketemu lagi Bang Kamal, alhamdulillah. Bang Kamal, nih terus terang nih, gue untuk kisah pembantaian Dukun Santet ini, gue memang sudah lama banget nih mau ngangkat kisah ini, cuma belum pernah ketemu orang yang benar-benar ada di sana gitu kan. Mungkin Bang Kamal ibaratnya tumbuh besar di sana. Mungkin Bang Kamal bisa menceritakan dari sudut pandang yang Bang Kamal tahu dan lihat saat itu. Iya. Oke. Ya, jadi begini Mas Arfi. Kebetulan waktu jatuhnya Presiden Soeharto dulu itu tahun 98, saya masih SMP itu, bangsa kelas 2 kalau nggak salah, apa kelas 3. Yang nggak lama setelah itu kejadian itu bersambut dengan isu yang disebut Dukun Santet sampai sekarang ini kan. Yeah. Jadi awalnya kalau boleh saya ceritakan, waktu itu saya kan tinggal di Bondowoso ya, SMP itu kelas 3 itu. Nah, di situ ini lewat perspektif kami ya, orang awam di situ ya. Perspektif kami orang awam di situ yang waktu itu
media sosial itu ya nggak ada media sosial kayak sekarang ini itu gitu. Yang kita dengar dan kita percaya itu ya yang diomongin masyarakat, yang entah sumbernya itu dari orang pemerintah atau sumbernya itu hanya dari rumor masyarakat, ya yang menyebar ya itu kita percayai. Jadi awal mula kejadian dukun santet ini gitu loh. Dari perspektif kami itu yang kami dengar kan pembersihan orang-orang berilmu hitam. Dengan kata lain dukun. Dukun. Oke. Yang dimulai waktu itu di Banyuwangi gitu loh. Di Banyuwangi, Jawa Timur gitu. Di saat isu menyebar tentang pembasmian orang-orang berilmu hitam ini, sebagian masyarakat itu sebenarnya setengah nerimanya itu kayak fan-fan aja ya gitu loh. Karena maaf nih, jadi asumsi dukun yang disebut itu waktu itu kan persepsinya kan ilmu hitam ini itu yang nantinya merugikan orang lah ini itu kan gitu. Iya betul. Jadi sebagian masyarakat fan-fan aja waktu itu, yang ternyata yang kita tahu sekarang ini nggak sesederhana dan sesimpel itu ya. Iya. Jadi awal mulanya itu di daerah Banyuwangi itu Mas, melalui kantor-kantor kelurahan yang saya dengar itu, ada oknum-oknum yang minta data Mas, data-data orang-orang yang menganut yang bukan menganut ilmu hitam, yang bisa ilmu spiritual atau mengarah ke ilmu hitam, gitu kan. Katanya judulnya waktu itu orang-orang ini akan dilindungi dari masyarakat yang marah, gitu. Jadi isu pertama itu justru yang mungkin saya bilang isu sekarang yang kebalik ya. Jadi yang dikabarkan itu masyarakat yang marah dan akan memasa orang-orang yang punya ilmu santet ini. Oke. Gitu. Jadi ada pihak-pihak yang mengatakan sini datanya kami akan lindungi ini dari masyarakat yang marah kan gitu. Sorry, pihak-pihak ini artinya di luar warga. Di luar warga. Dan ini siapa? Ya kalau secara detailnya sih kurang tahu. Cuman itu banyak sih ya di media sekarang itu yang yang benar-benar pengakuan jelas gitu tentang tentang ya kayak kepala-kepala desa itu yang dimintain data ini itu gitu loh. Dan mereka nggak bisa jelasin secara pasti siapa orang-orang yang minta data ini dan dari pihak mana kan gitu. Oke. Ya mungkin dikarenakan pemerintahan lagi amburadul juga ya, waktu itu transisi gitu, kayak lost gitu. Pada kenyataannya nggak ada masyarakat yang ingin mengemasa gitu loh Mas. Jadi diisukan di daerah sana ada dukun santet yang dimasa sama masyarakat, diisukan ya karena sekarang nggak ada internet. Kalau ada internet kan kelihatan tuh ada orang dikeroyok di situ. Waktu itu nggak ada, jadi diisukan di daerah sana ada dukun santet dimasa, di situ dimasa. Sini kita mau gitu loh, mau ngamanin. Berdasarkan rumor. Berdasarkan rumor. Oke. Ya, akhirnya mungkin sebagian aparatur desa itu ngasih lah ya, mungkin lah ya. Habis itu udah nih gitu loh. Mulai itu muncul isu Mas yang namanya isu ninja. Isu ninja. Waktu saya masih kecil gitu. Maksudnya waktu itu kan masih ABG kecil lah ya, masih umur berapa? 14-15 tahun ya kan. Jadi ninja ini di awal-awal nih ya, seolah-olah sosok superhero gitu yang lagi membasmi
orang-orang ilmu hitam. Seolah-olah kan begitu, superhero. Tapi persepsi itu nggak berlangsung lama, Mas, gitu loh. Dikarenakan memang mulai semerawut, jadi mulai ada orang yang ilmu hitam yang dibantai, ada juga orang-orang yang belum jelas, hanya ditengarain ilmu hitam, yang pada kenyataannya warga sekitar mengakui kalau orang ini gitu loh, bukan berilmu hitam, hanya punya murid. Dari situ cerita mulai bergeser itu, gitu loh. Jadi bukan hanya ilmu hitam aja nih, gitu loh. Mulai menyasar orang-orang yang yang berilmu, malah mulai ke ustadz-ustadz gitu loh, rumornya mulai ke ulama-ulama gitu. Itu baru di Banyuwangi. Jadi kalau kronologi kerjanya seperti ini, Mas. Mereka itu awalnya nih ya, yang masih ilmu hitam ya. Iya. Jadi orang-orang yang ditengarain ilmu hitam itu akan dikasih tanda rumahnya. Oke. Dan dikasih tanda itu bukan beberapa hari sebelumnya. Kalau saya pikir ya setelah saat ini. Jadi dikasih tanda itu, ya dikasih tanda habis itu dibantai. Kalau enggak, ya dibantai dulu habis itu dikasih tanda. Ya kalau dikasih tanda sebelumnya ya orangnya udah kabur. Iya. Dan di desa, maksudnya di kami, di kota kecil, di daerah sana, yang waktu itu informasi, jumlah banyaknya intelektual yang nggak sebanyak di kota ya. Jadi rumor begitu tuh mulai ketelan, Mas, gitu. Kenapa kami menyebut itu ninja gitu loh? Karena cara kerjanya itu benar-benar cepat gitu loh. Jadi mereka datang, ini kejadian sebenarnya ya. Kejadian sebenarnya. Mereka itu datang langsung mutus lampu. Gitu. Biasanya nggak jumlahnya satu orang. Jarang sekali jumlahnya satu orang. Mereka mutus lampu, terus mereka naik atau melompatin atau mendobrak pintu, terus mengeksekusi orang-orang yang sudah digambar ini. Ya kemungkinan kan sebelumnya mereka mungkin sudah awasi ya beberapa saat mengeksekusi, terus mereka tinggalin tuh, Mas. Sorry, ini dieksekusinya dengan cara seperti apa nih? Macam-macam. Yang intinya ada yang dicekek, ada yang dibacok. Gitu. Pertama seperti itu. Kebanyakan seperti itu sih, Mas. Cara eksekusinya tuh ya memang benar-benar kurang halus. Mungkin kalau kayak Petrus ya, maaf ya, kan dengan cara ditembak ya. Mungkin kalau dengan cara ditembak nanti asumsinya kan beda yang melakukan. Iya, betul. Tapi kalau ini kan itu kejadian yang sebenarnya yang kita sadari setelah modern ini. Gitu. Tapi ternyata kejadian yang kami rasakan waktu itu, gitu, sebagai anak kampung, orang-orang kampung istilahnya, itu kami memandang ninja ini sebagai orang yang punya kemampuan bela diri atau orang yang justru punya ilmu, gitu loh. Yang ilmu itu ya bukan ilmu normal gitu, Mas. Jadi isunya ninja ini sakti gitu loh. Karena setiap dikejar menghilang. Terus isunya nanti mereka nempel ke pohon aja hilang gitu. Yang pada dasarnya kalau kita teliti sekarang ini nggak ada yang begitu gitu. Gitu. Mereka memang cepat cara kerjanya, lompat memang terlatih. Dan untuk saat ini mungkin banyak ya sudah di channel-channel sejarah itu yang membahas kasus ninja ini, termasuk dari saksi-saksi hidup yang selamat. Yang ninja ini, yang dikatakan ninja ini banyak orang yang tubuhnya yang besar dan geraknya cepat. Orang-orang terlatih lah ya. Terlatih, gitu.
Ya mungkin saking terlatihnya ini gitu loh. Makanya kami di desa nyebut mereka ini punya kemampuan yang di luar akal. Kami kira begitu, apalagi rumornya memang seperti itu. Jadi berbumbu klinik ya. Berbumbu klinik malahan gitu loh. Nah, karena berbumbu klinik ini gitu loh, justru malah kacau ya apa namanya persepsi kita. Jadi kacaunya begini nih. Ini motifnya apa kan gitu. Betul. Gitu loh. Kalau memang ninja ini satu aliran atau satu kelompok, kami bahkan berpikir motifnya di ninja ini apa gitu. Motifnya ninja ini maksudnya mau membasmi orang-orang yang beraliran hitam yang takutnya merugikan orang lain, apa ninja ini justru mau menghabisi orang-orang yang dianggap saingannya, karena persepsi kita kan ninja nih kayak orang sakti kan begitu, yang klinik gitu, nggak mikir kalau ninja ini adalah orang-orang yang terlatih, Mas. Nah, setelah berapa bulan, berapa bulan, mungkin 2 bulan 3 bulan lah, itu mulai dari Banyuwangi itu mulai pecah, Mas. Ini Banyuwangi sudah mulai ustadz disikat. Mulai ustadz ya? Iya, bukan cuman orang yang ditengarai mempunyai ilmu hitam ya. Orang bukan ilmu hitam aja ngobatin orang aja asal terkenal dikit disikat. Sampai begitu? Iya, mulai ustadz, sholat, ini segala macam, sikat. Saya sampai sekarang agak bingung gitu loh, motifnya agar apa ini kok mulai bergeser. Gitu. Ketika mulai ustadz itu disikat, di situ mulai Mas gerak, Mas. Masyarakat ini ya? Bukan masyarakat dulu deh. Gerakan ini mulai nyikat ustadz, terus mulai merembet tuh ke daerah-daerah situ Bondo. Okay. Nah, tapi masyarakat ini udah mulai sadar nih, gitu loh. Ketika ninja itu masih rumornya berhadapan dengan orang-orang ilmu hitam, masyarakat masih fan-fan aja. Silahkan. Yaudah deh, lo bertarung deh gitu. Bukan urusan gue. Tapi sudah melenceng ke arah ustadz, ke arah kiai, ke arah ulama, masyarakat mulai mawas nih gitu. Resah lah ya. Apa ini gitu loh. Ninja ini apa dan siapa gitu, kok targetnya udah bukan orang ilmu hitam lagi. Orang baik lah ya malah. Orang-orang baik yang punya masa dan lain-lain gitu loh. Di situ kantong-kantong masyarakat tuh mulai menyebarkan bukan isu ya, menyebarkan slogan seolah-olah kita wajib bertanggung jawab terhadap setiap keamanan di daerah kita masing-masing, terutama orang-orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah-rumah kiai, ustadz, dan ulama, tokoh-tokoh agama. Masyarakat itu harus bertanggung jawab penuh, gitu loh. Sudah, kalau di daerah saya, Mas, ninja ini seringkali terpergok berusaha melakukan aksi. Memang kalau di dekat-dekat rumah ya, memang banyak yang gagal sih menurut masyarakat ya. Banyak yang gagal, dikejar, tapi seperti rumornya itu nggak pernah sampai kena. Oke. Nggak pernah sampai kena. Jadi mereka yang katanya ngilang di pohon, katanya segala macam. Kalau saya bilang di tempat saya aja, ibarat kata, kalau kita dulu ngejar maling nih malam, masa ngejar nih, udah mungkin ada 20 orang yang ngejar malingnya satu. Begitu maling itu masuk ke kebun, kadang masyarakat sudah nggak kelihatan, Mas. Saking rimbunnya kebun dan senter zaman dulu kan ya kan, senter yang kuning begitu tuh, nggak ada lampu ini penerangan segala macam. Jadi, tapi kita tetap meyakini bahwa ninja ini orang yang sakti waktu itu. Terutama warga-warga desa ya di Jawa Timur.
Jadi di desa itu mulai membentuk kantong-kantong pengamanan, Mas. Saya sendiri pernah diajak paman saya itu lagi jalan ke desa, ada keperluan apa mungkin paman saya itu jalan naik mobil. Itu siang, itu kayaknya benar-benar gawat. Jadi siang itu entah itu ya saya kurang paham waktu itu, entah itu kelompok atau apa ya, atau cuma memang murni masyarakat. Mereka kita selipan tuh Mas sama 2 truk, kadang 3 truk. Itu masyarakat siang loh ini. Itu naik di atas bak truk itu sambil apa? Megang bambu kuning gitu. Jadi bambu kuning namanya. Menurut rumor kami waktu itu, karena ninja ini kan dihitung sakti gitu loh. Ninja ini akan apes dengan bambu kuning itu. Menurut kami waktu itu, yang nyatanya semisal waktu itu beneran gitu, ya kan nggak ada ngaruhnya sebenarnya, gitu loh. Karena memang ninja ini bukan siluman atau bukan orang sakti yang kita tahu itu. Karena ninja ini ya kita nggak tahu dari mana atau kelompok mana atau siapa. Yang jelas ya orang-orang biasa yang cuman ilmunya luar biasa. Maksudnya terlatihnya itu benar-benar gimana sih? Dia bukan orang area situ, ya kan? Bukan, semisal nih daerahnya di tempat B nih. Dia bukan orang daerah B, tapi dia bisa melakukan penyelamatan diri. Itu. Saya pernah dengar juga cerita ada ninja yang ketangkep, Mas. Oh ya? Ya. Kalau nggak salah tuh di Banyuwangi. Cuman ya itu tadi, sayangnya masyarakat itu marah karena target udah bergeser. Dari yang tadinya dukun ilmu hitam, ini udah bergeser ke ulama, ke kiai. Jadi saking marahnya masyarakat itu, ini namanya orang awam. Jadi nggak ada nggak ada kepikiran untuk kita mau cari tahu siapa yang interogasi. Jadi langsung dihabisin. Dan saya dengar juga beberapa kejadian lain yang ketangkep ya nggak ada yang selamat. Sama dengan begini, Mas. Kayak orang nih dirumorkan nangkep babi ngepet, kan udah hajar aja gitu loh. Udah nggak mau tahu siapa yang jadi, yang penting mati. Istilahnya begitu. Jadi begitu nangkep ninja, ini orang ilmu hitam nih, kalau nggak kita sikat sekarang, entar lagi kita pegang ini, kita masukin ruangan, kita kunci, tahu-tahu hilang. Iya. Atas dasar itu ya. Atas dasar itu mati. Jadi udah nggak terkendali akal sehat untuk cari tahu siapa ini itu udah nggak kepikir. Jadi arus kemarahan yang ada gitu. Dan arus kemarahan dan arus ketidakpercayaan kalau ini manusia biasa gitu. Iya. Jadi ninja ini kalau kamu lepas sedikit hilang gitu loh. Kamu masukin kamar, kamu kunci begini, kamu tunggu mau interogasi, kamu buka lagi kamarnya bakal hilang. Jadi masa kesempatan pertama sikat sudah. Dan saat itu, maaf saya potong, apakah memang sudah ada korban dari ulama saat itu? Ya mulai banyak. Gitu. Iya, justru karena mulai banyak korban, Mas, maka itu masyarakat mulai geram gitu. Kalau nggak ada percontohan korban, mungkin masyarakat nggak gerak. Justru karena ini udah melenceng, udah jalan gitu loh. Cuman setahu saya ya, yang kena itu ulama-ulama itu, maksudnya ada ulama atau ustadz lah ya, yang kena itu kalau nggak salah di daerah Banyuwangi, karena di situ kan pusat meledaknya pertama. Betul. Dan pelencengan pertama juga dari target di situ gitu loh. Jadi ketika gerak target melenceng, masyarakat sekitar belum sadar. Begitu sadar target melenceng, rumor itu kan keluar. Ini target sudah melenceng, bukan ini. Rumor keluar yang namanya suara kan. Mungkin dalam sehari bisa nyampe ke Situbondo, ke Bondoso, ke Jember, kemana-mana. Di tempat lain udah bentuk
Itu sampai kayak apa ya Mas ya? Kayak orang lagi, bukan perang saudara ya, kayak orang lagi ada darurat militer tuh kalau saya bilang sih di daerah. Apa karena reaksi kami yang terlalu berlebihan terhadap ninja ini gitu loh ya, atau memang ya karena saya waktu itu kan masih umur 15 tahun, belum bisa menimbang ini wajar atau enggak. Cuman yang saya lihat kantong-kantong tuh sampai ada pertigaan yang dijaga, terutama di depan rumah ulama atau kiai itu. Waduh, itu. Dan mirisnya lagi, saking kacau nih Mas. Waktu itu saking kacaunya. Kalau ibarat kata sampean nih, datang ke satu tempat, dan sampean ini niat berkunjung ke rumah Ustadz semisal. Bagi orang asing ya? Orang asing, terus nanya, rumah Ustadz ini siapa gitu loh. Sampean nanya rumah Ustadz ini di mana semisal. Itu pandangan masyarakat langsung ngerubung ke sampean gitu. Dan sampean harus jelasin alasan datang ke Ustadz itu, dan lebih bagus kalau Ustadz itu bisa mengenalin atau oke, welcome, tidak apa-apa ini kayaknya. Tapi kalau Ustadz itu sampai nggak kenal, sampai Ustadz itu juga kayak fobia dan merasa curiga, sampean bisa dimasa ya? Bisa dimasa gitu loh. Jadi bener-bener sensitif. Orang mau nyari alamatnya kiai juga gak berani meskipun niatnya untuk sowan atau apa yang bener, kecuali memang udah kenal dan gitu, atau kiainya bisa ngenalin kan gitu, atau sampean tahu udah rumahnya langsung ketemu orangnya kan begitu. Kalau pakai nanya begitu, itu udah pasti dikelilingin orang namanya. Ada apa, mau apa? Udah gak bakal dilepas sampean tangannya. Kecuali sampai benar-benar fix si Ustadz sampean bukan sesuatu yang bahaya. Begitu ada sedikit keraguan aja, ngeri. Wassalam. Jadi benar-benar ya. Artinya, sensi tinggi. Artinya itu udah benar-benar hukum adat ya. Udah nggak ada polisi, nggak ada aparat, udah nggak ada yang bisa mengontrol itu gitu. Ya sekarang kalau memang iya kayaknya udah kemampuan lagi melemah ya waktu itu ya. Kemampuan mengorganisir keamanan negara ya mungkin karena transisi itu tadi. Pasca Soeharto. Nah, cuman penyebab utamanya itu apa menjadi melemahnya itu kan ya mungkin yang lebih intelektual waktu itu yang lebih tahu kan gitu kan. Apa memang murni atau gimana. Cuman ya waktu itu sekarang begini, Mas. Kalau kita ngurusin ninja ini di masa sama masyarakat, terus polisi mau ngurusin korban ninja yang di masa ini, yang diduga ninja di masa, ini polisi akan jadi peran yang antagonis di masyarakat. Benar enggak? Betul. Karena ini sudah melenceng ke ulama gitu tadinya kan. Begitu juga akan menjadi pertanyaan, kenapa kalau ninja di masa polisi mau ngusut, tapi kalau ninja istilahnya nyikat orang kok polisi nggak bisa ngusut, semisal begitu kan? Betul. Akan jadi pertanyaan. Jadi mungkin lebih saya bilang pihak keamanan kayak polisi dan lain-lain, jadi apa ya? Jadi nggak bisa leluasa karena situasi yang komplik itu tadi ya, itu aja orang tanya alamat kiai, tanya ulama aja, udah jangan coba-coba gitu loh. Kecuali sampean tahu rumahnya nih dan bakal sampean di depan pintu itu tidak akan ada pertanyaan apa-apa, ya monggo. Tapi kalau pakai masih nanya alamat ini itu benar-benar mencurigakan sedikit, nggak bisa konfirmasi, wassalam. Oke. Artinya bener-bener ini ya, maksudnya sesensitif itu. Bener-bener udah situasinya panas ya berarti. Panas, luar biasa panas. Saya ingat tuh kalau malam itu, apalagi di daerah-daerah yang deket-deket pondok segala macam itu, di pertigaan udah kayak pos ada 5 orang dan 6 orang gitu yang jaga. Apalagi kalau di rumah ulama tuh udah mungkin di dalam rumahnya juga. Karena ini yang diisukan ini bukan orang biasa kayaknya Mas. Maksudnya asumsi masyarakat ya.
ninja yang bisa. Bayangan saya nih waktu itu dan bahkan bayangan orang tua. Ini meski dari tembok nih set masuk tahu-tahu ada di kamarnya Kiai, bayangan kita. Jadi saya rasa kemungkinan di dalam rumahnya ulama bukan cuma di luarnya, di dalamnya kali dijaga juga kali. Gitu loh. Karena sosok ninja ini bukan hanya di benak kita ya, bukan hanya manusia yang punya keahlian nyongkel genteng. Di asumsi kita, ini kiai atau ulama di dalam kamar nih, jangan-jangan ninja ini bisa nembus tembok nih, gitu. Kalau cuman kita jaga luarnya nih, tahu-tahu nembus genteng nih masuk, ntar ngilang lagi dari genteng gitu. Karena mungkin awalnya kan beredar dari sebuah rumor, di mana rumor itu masing-masing cerita punya bumbu. Betul. Dan akhirnya Betul. menjadikan penyesatan ya kan? Iya. Dan bumbu itu dibenarkan dengan keahlian yang luar biasa. Maksudnya keahlian menghindar yang luar biasa. Waktu dikejar udah lari nih ke kebun, kebun itu ada temboknya, seret, hilang. Berarti kan ngilang. Oh bener rumor itu ngilang ternyata gitu. Iya. Ternyata setelah di-compare sama kesaksian calon korban yang selamat gitu loh. Mereka itu putus lampu, mati. Ya kalau nggak didobrak, mereka masuk lewat atap. Prak. Itu udah. Sikat. Jadi ada satu calon korban yang udah tua tuh perempuan, kalau nggak salah di mana ya, Madiun apa mana, ditusuk, habis itu keluar lagi lewat atap gitu, tak gitu. Kalau saya bilang tanda X itu cuman pengenalan, istilahnya ini gue yang kan gitu. Artinya memang sengaja ini mereka pengen menebarkan ketakutan ya, teror. Seolah-olah ini kelompok ini yang bunuh kan gitu. Ini saya ninja yang kan gitu. Ini saya ninja yang bunuh, bukan orang lain. Eksistensinya dia gitu. Yang eksistensi itu yang akhirnya saya nggak yakin. Saya yakin 100% bukan itu rumah dicoret nanti 2-3 hari bakal udah kabur orangnya. Dan nggak kira sekuat itu juga, ya pasti diamanin dong keluarganya yang bersangkutan aja. Nungguin itu rumah udah nggak bisa apa-apa kan gitu. Justru mereka eksekusi, habis itu mereka tandain. Itu kan bukan tanda sebenarnya, cuman jati diri kan gitu, eksistensi ini saya kan gitu yang melakukan. Artinya memang yang melakukan ini kalau kita bisa simpulkan orang-orang yang memang sudah terlatih dan berpengalaman ya, dan mereka melakukan itu dengan cepat dan udah punya pola ya. Iya, ya pada kenyataannya banyak kesaksian dari calon korban yang memang seperti itu gitu. Yang kita anggap tadinya itu terkepung, ini kebun nih, udah kita kepung nih, ada temboknya, tahu-tahu dia sembunyi di balik pohon, hilang. Di tembok segini nih mas, mungkin 2 meter gitu. Mungkin menurut kita agak kira dia manjat pohon, tembok ini, karena saya nggak mampu manjat tembok ini. Tapi kalau orang kelatih, ya itu bisa manjat temboknya kan. Betul. Atau dia sudah punya tim yang dengan tali nunggu dan segala macam. Ini bisa jadi. Oke, berarti ini fasenya ini berarti dari tahun 99 kalau nggak salah ya? Mulai meledaknya kalau yang saya ingat ya, kalau nggak salah loh ya, akhir 98, awal 99-an. Sampai? Itu nggak sampai setahun kayaknya, maksudnya yang bener-bener ini ya, bener-bener parah ya. Jadi yang membuat mereka nggak bisa gerak, apa sengaja mereka nggak bisa buat seperti itu agar agar clear waktu itu. Ya karena itu tadi udah bergeser dari dukun itu menjadi ke ustadz. Akhirnya warga buat benteng-benteng keamanan, kantong-kantong keamanan sendiri, yang akhirnya mereka otomatis nggak bisa gerak. Yang saya bilang tadi bahwa bukan tidak mungkin di dalam rumahnya ustadz itu, bukan cuma di luar aja, di dalam rumahnya mungkin di depan kamarnya juga
Ada yang jaga. Ada yang jaga. Iya. Karena ninja sendiri di persepsi orang kampung waktu itu, ya itu bukan cuma manusia yang terlatih. Mungkin kalau kita mikir manusia terlatih, yalah di genteng udah kuat segala macam, nggak mungkin pasti dijebol ada suaranya kan gitu. Tapi kalau kita berpikirnya ini paling nembus tembok, nanti habis eksekusi dia tembus tembok lagi, ya kan lain cerita. Itu kalau dari yang saya baca itu korbannya diperkirakan antara 300 sampai 500 orang korban saat itu. Itu lumayan banyak, artinya dengan kurun waktu anggaplah 1 tahun, berarti setiap hari paling nggak ada 1 korban. Kan itu gila ya. Yang terdampak paling besar itu memang daerah Tapal Kuda sih Mas. Tapal Kuda tuh maksudnya mana ya? Banyuwangi, Situbondo, Jember, Besuki, Bondowoso, Pasuruan juga, Probolinggo. Sama ada korban juga di, kalau tidak salah 2 kabupaten di Madura. Kalau untuk daerah lain juga ada sih Mas, kayak Jawa Timur yang ke timur, bahkan mungkin di daerah-daerah sini ada, cuman kan nggak se viral yang di situ, sebanyak gitu, kejadiannya juga banyak. Dan sebagian SDM manusianya waktu itu mendukung, karena ya itu tadi belum sampainya edukasi intelektual waktu itu ke kami kan gitu. Ya sepinter-pinternya kami waktu itu ibarat kata ya mungkin pinter gitu, ini bisa itu, tapi kalau sudah bertemu, apalagi ya kita di Indonesia, bertemu cerita hantu, bertemu cerita ini kan udah langsung kayaknya intelektual tuh kadang hilang seketika gitu kan. Ya jadi logikanya Mas, propaganda yang disebarin di masyarakat itu terlihat berhasil kan, bahwa ninja ini kan bukan apa ya, dialihin dari sosok yang kayaknya orang punya kemampuan untuk teknik tertentu gitu, menjadi orang yang sakti kan gitu. Berhasil cuci otaknya. Berhasil cuci otaknya. Oke. Bahkan ada satu kesempatan ya, jadi saking takutnya ada satu orang tuh yang model begitu tuh, mulai nanya-nanya ke warga tentang oknum satu lama gitu, di mana rumahnya ini itu. Yang sempat di masa juga ada gitu. Terus ada juga orang yang dicurigai sebagai ninja gitu loh. Karena apa ya, gerak-geriknya kayak orang lagi mantau gitu. Ya ketika ditangkap sewarga pura-pura gila. Memang kejadian awalnya itu kan senyap Mas. Memang senyap itu apa ya, pintar gitu loh ya anunya. Menggiring isunya itu pintar. Jadi begini loh Mas. Di awal-awal kejadian itu bahkan banyak banyak masyarakat yang ikut ngeroyok oknum-oknum yang dibilang dukun santet ini. Jadi di Banyuwangi ini utamanya. Ini ada orang nih, ada orang yang ditengarain dukun santet, dicurigai. Terus beberapa oknum ini, entah 5 atau 6 orang datang ke si orang yang dicurigai dukun santet ini, tanpa diberi kesempatan bicara, mereka digebukin sambil 1-2 orang teriak-teriak bahwa keluarganya menjadi korban dari dukun santet ini. Meskipun yang mukulin ini bukan orang sana. Ya orang sudah dipukulin begitu, mau jelasin gimana? Itu sambil yang 1-2 orang memprovokasi masyarakat yang lagi berkumpul. Akhirnya masyarakat, terutama masyarakat Banyuwangi waktu itu yang tidak tahu menahu gitu loh. Karena dan kejadian ini juga baru gitu. Jadi mereka berpikir bahwa oh jangan-jangan ini benar keluarganya korbannya dukun santet ini, yang akhirnya mereka juga ikut-ikutan menghakimi, dikarenakan wah ntar kalau dibiarin ini bisa jadi ntar kampung kita juga nih yang kena, keluarga kita gini gitu. Jadi beberapa kasus di awal itu banyak yang seperti ini, tahu-tahu dituding
Artinya di gebukin. saat mereka melakukan operasi ini udah terorganisir ya. Ada yang mukulin, ada yang memprovokasi. Iya, Artinya ini benar-benar sudah matang ya caranya. di awal ya, di awal. Tapi kan lama-lama mereka kayaknya kehabisan apa ya, kehabisan ruang untuk melakukan apa ya, sesuatu yang sama kan begitu. Lama-lama kan belum tentu orang juga percaya begitu kan begitu. Ya mungkin 1, 2, 3 orang, tapi lama-lama ketika sudah itu gak berlaku, dimulai juga dengan pembantaian dengan cara kerja itu seperti ninja itu. Di situ masyarakat masih mendiamkan, dianggap yaudah lah terserah loh gitu loh. Tapi ketika sudah mulai geser nih ke Ustadz, Itu sudah berbeda. itu udah lain cerita. Oke. Di situ udah benar-benar kantong-kantong dibuat, kantong-kantong penjagaan. Terutama kan kebetulan di Jawa Timur itu kan banyak pesantren gitu, banyak pesantren, banyak tempat-tempat madrasah keagamaan ya kan. Jadi bisa dibilang Islamnya itu masih kental terutama waktu itu gitu loh ya. Jadi benar-benar ngelindunginya gitu ya. Ruang gerak dari kelompok yang dinamakan ninja ini kan semakin sempit gitu. Semakin sempitnya ini entah memang disengaja gitu loh, agar semakin sempit ya udah kelar gitu, atau memang tanpa disengaja gitu malah mempersempit ruang geraknya sendiri kan seperti itu. Akhirnya kasus-kasus seperti ini nih akhirnya menurun dan memudarnya gimana tuh Bang? Ya karena banyaknya itu Mas, banyaknya penjagaan-penjagaan warga, masyarakat. Jadi warga itu selain menjaga rumah-rumah ulama, ustadz dan kiai, warga juga mengamankan daerah masing-masing. Jadi semisal ada satu tempat yang ada pondok pesantrennya atau satu tempat yang ada ulamanya gitu ya. Kalau pondok pesantren udah jelas, masyarakat jaga wilayahnya, santrinya jaga ustadznya. Ya itu gerak ustadznya juga dikawal gitu, dan berusaha mengurangi banyak gerak sih waktu itu kan ya kan, karena memang isunya tuh tidak segamblang sekarang apa-apa kan. Sekarang kan udah saya kawal karena ini orang yang berkemampuan teknik bagus, semisal kita kawal, kita rapetin barisan, nggak mungkin orang ini bisa nyerang, semisal seperti itu. Tapi dulu kan yang di bayangan kita kan, meski kita kawal nih, kalau ini orang sakti yang masuk aja bisa, bayangannya kita kan tahu-tahu ada di sini, tahu-tahu. Jadi ruang gerak juga dibatasin. Akhirnya korban mulai menurun drastis. Ketika korban mulai menurun drastis, ya mulai mudar dengan sendirinya kasusnya gitu. Oke. Jadi kalau di sini kita bisa simpulkan sebenarnya ini dilakukan oleh sekelompok orang yang memang terlatih dan dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah motifnya ini apa? Itu juga saya sampai sekarang kurang begitu jelas motifnya Mas ya. Mungkin apa ya, butuh pengetahuan atau butuh tingkat intelektual yang tinggi ya untuk tahu motif sebenarnya ini. Justru itu saya sampai hari ini juga motifnya itu kurang paham, karena di samping saya saat itu masih usia SMP, dikarenakan di usia segitu kan ya setahu-tahunya kita ke politik kan nggak sampai iya apa sih berita hari ini, ada apa sih, kan nggak segamblang itu maksudnya.
Jadi sampai hari ini pun saya cari referensi karena saya penasaran nih sama hal yang pernah terjadi di sekitar kota saya, di sekitar daerah saya gini. Isu ini apa sih yang menjadi motifnya, tujuannya gitu, dan siapa gitu. Itu sampai sekarang ya saya nggak pernah nemu yang clear gitu. Oke, berarti kalau kita bicara motif sampai sekarang pun ini masih menjadi sebuah misteri ya. Tapi yang jelas memang ini pernah terjadi di seputaran Jawa Timur kisaran tahun 99 9899 ya. 9899 dan itu bukan pernah terjadi lagi ya. Kalau kita mungkin dari sebagian yang nonton ini yang kelahiran sekitar atau di atasnya ya sangat-sangat inget lah kejadian ini, terutama yang ada di area Tapal Kuda kayak saya ini merasakan mencekamnya gitu. Kita mencekam tapi dijelin isu yang nggak masuk akal gitu. Jadi mencekamnya itu bukan hanya mencekam yang bisa kita batasin dengan ini harus diginikan menghadapinya gitu. Karena kita dijelin sama sesuatu yang semi horor gitu. Semi horor. Akibat kurangnya edukasi, kurangnya informasi, ditambah lagi memang ada yang mengkondisikan untuk membuat sesuatu itu di luar nalar ya kan? Di luar nalar. Makanya saya bilang tadi itu sampai orang-orang di desa-desa itu yang saya temui itu mereka ronda patroli itu bawa bambu kuning, Mas. Menurut mereka, entah siapa ya yang ngajarinnya itu, menurut mereka ninja itu atau orang-orang, karena berpikirnya begini nih, ninja ini juga bagian orang-orang yang punya ilmu hitam gitu. Itu akan apes dengan bambu kuning ini gitu. Betul, katanya memang bambu kuning ini kan setan aja takut ya kan? Setan aja takut. Jadi kalau semisal satu orang itu yang megang bambu kuning, terus ketemu sama satu oknum ninja itu nggak pakai bawa apa-apa, saya yakin juga di ringkes itu yang megang bambu kuning gitu loh. Iya kan? Setelah kita sadar sekarang ya, gitu loh. Karena bambu kuningnya itu mungkin kecuali yang megang bambu kuning ada 5 orang ya bukan karena bambu kuningnya. Karena orangnya banyak. Karena dipegangin itu ninja kan gitu. Oke. Ini menarik ya. Ini sekelumit kisah ya tentang apa yang terjadi di seputaran Jawa Timur di era itu. Dan mungkin buat lu semua yang bisa menambahkan tentang ini, bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin juga di antara yang nonton, ada yang punya cerita yang lebih lengkap lagi dan lebih detail lagi. Dan juga ada di sana saat itu, silahkan untuk hubungi nomor WhatsApp yang tertera di sini. Lu hubungin ke kita, voice note, nanti kita dengerin kalau memang ceritanya oke. Lu bisa datang ke studio, atau kalau memang lu gak ada waktu, kita yang datang ke tempat lu. Gitu. Oke Bang, ini sebelum kita tutup nih, ada nggak nih pesan buat Abang kepada yang nonton nih tentang yang Abang alami di peristiwa ninja ini? Iya. Saya ingin nyampein pesan sebenarnya, mudah-mudahan nggak cuman ke yang nonton ya, mudah-mudahan ini juga bisa merasuk ke semua kita masyarakat Indonesia ya, supaya kejadian-kejadian seperti ini bisa kita tanggapi dengan cerdas ke depannya kan gitu. Supaya kita ini bernegara kan biar nggak kayak ombak dibawa ke sana kita ke sana, dibawa ke sini kita ke sini. Yang ujung-ujungnya setelah kita tahu, kita sadar, semisal oh ya harusnya kalau waktu itu digini ini ya nggak seperti ini loh ya, kalau gini gitu. Ya intinya kita lebih cerdas menghadapi situasi dan lain-lain, dan tentunya tidak mudah termakan rumor, ya kan? Ya pada dasarnya awal yang saya bilang itu kan juga termasuk orang-orang yang kemakan rumor itu, yang gebukin dan lain-lain itu tanpa diberi kesempatan bahkan untuk menjelaskan hal yang belum tentu masuk akal, ya kan? Karena di zaman kita aja gitu loh,
dari 98 sampai awal-awal 2000 itu. Berapa banyak kasus, berapa banyak luka, berapa banyak air mata yang terjadi di Indonesia ini, Mas. Dari mulai 98 kerusuhan, Mei, dari mulai kasus Ninja, itu kan cuma bagian kecil Ninja. Kasus Ninja, terus sampai, terus Poso, itu terus. Betul. Betul, sekali. Yang pada akhirnya sekarang, ya apa yang terjadi waktu itu tuh, ya apa gitu. Gunanya kan gitu. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada orang atau anak-anak bangsa yang jadi korban, apalagi untuk hal-hal yang enggak Dimainkan untuk kepentingan sebuah kelompok. kelompok kepentingan tertentu. Iya. Oke deh kalau gitu. Kayaknya ceritanya udah cukup komplit. Dan hari ini gue ngucapin makasih banget nih buat Bang Kamal udah datang ke studio, udah bercerita tentang kisahnya masa di Jawa Timur nih bro. Karena ini bener-bener kisah yang sulit gue dapet nih. Oke brother, gue dan Bang Kamal mungkin undur diri dulu. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum, gue lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu bro.